Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, saya Ahmad Nurholis Majid, nomor UKG 202 000 549494, NIM X90220 7930001. Saya dari Universitas Negeri 11 Maret untuk prodi kimia. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran di kelas 11.5 dengan materi bentuk molekul menggunakan media augmented reality. Saya berharap pembelajaran yang saya lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan mohon kesediaannya untuk penguji memberikan sumbangsi saran untuk perbaikan pembelajaran yang saya lakukan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kimia pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Fawas. Silakan Mas Fawas dipimpin berdoa. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh ya, kemarin kan libur 2 hari tuh, habis kemana saja? Di rumah. Bantu orang tua, terus apa lagi? Tidur. Belajar kimia enggak? Ya. Kalian kan sudah hampir mau ujian akhir semester ya, jadi memang belajarnya harus lebih kencang lagi. Di sini ada yang pengen kuliah di Tokyo enggak? Ya, kuliah di Tokyo Mas? Iya. Jurusan apa kira-kira? Ada lagi yang mau kuliah di mana gitu? Harvard, iya Harvard. Ya salah satu universitas terbaik ya. Jadi memang mimpilah setinggi langit kata orang kan. Kalau kita jatuh kan di antara bintang-bintang. Ya, tapi kalau mimpinya setinggi atmosfer ya jatuh lagi ke bumi. Ya, jadi memang itu peribahasa yang relevan di sepanjang jalan. Oke, Pak Guru pengen tahu hari ini siapa yang nggak hadir ya? Hah? Kenapa itu nggak hadir? Sakit? Sakit apa? Ada yang tahu? Ya, oke, kita hari ini akan belajar apa ya kira-kira ya? Oh, untuk molekul ya. Oke, saya akan sampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu apa itu? Silakan dibaca. Melalui problem based learning dengan bantuan dapat membuat bentuk molekul. Oke, sulit ya bahasanya ya. Gampangnya gini. Jadi hari ini kita nanti akan ada sebuah aplikasi. Kita kan sudah belajar tuh kemarin bentuk molekul secara teoritis itu seperti apa. Nah, kita hari ini akan mencoba memproyeksikan melalui bantuan media namanya augmented reality. Ya, jadi kalau kalian itu kan kalau generasi ini generasi apa ya? X, Y, Z atau sudah Z. Saya juga ya, update Z ya. Nah, itu harus updating teknologi ya. Kalau zaman saya kan dulu HP masih yang jadul ya. Kan sekarang selain augmented reality sudah ada teknologi yang namanya virtual reality. Itu ada yang pernah nyoba? Kalau kalian main ke Rita Mall di mana? Purwokerto ya. Kalau kamu main di sana itu di situ ada roller coaster. Ya, roller coaster itu menggunakan virtual reality ya. Jadi pakai kacamata seperti itu virtual. Padahal cuma digoyang-goyangkan saja seperti itu. Tapi kita seperti tapak di dunia nyata. Nah, itulah sekarang yang sedang banyak dikembangkan oleh berbagai macam developer di dunia ini ya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, tapi
alangkah baiknya Pak Guru kan harus tahu kemampuan kalian sejauh mana tentang bentuk molekul. Jadi nanti kita akan ada pretest terlebih dahulu. Linknya mana Pak? Ini linknya. Jadi kalian cukup di aplikasi yang digunakan untuk exam itu, ya, buka Chrome atau apa dan sebagainya bisa. Ketikkan itu bit.ly terus garis miring ya kuis bentuk molekul. Ada kesulitan buka link enggak? Ya kalau ada yang kesulitan ini saya bantu, silakan. Ya itu sudah ada time stepnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan kuis tersebut. Sudah selesai ya? Ya. Ya kalau sudah, bagaimana tadi pretestnya, susah enggak? Enggak lah. Saya yakin anak-anak di kelas 11.5 ini hebat-hebat. Ya kan kalian itu kelas unggulan di sini. Siswanya adalah siswa-siswa terpilih terbaik yang itu berprestasi di tingkat provinsi ataupun nasional. Oke, itu ada gambar apa? Pensil. Ya. Jadi ada gambar intan dan juga ada gambar grafit. Ya. Kenapa sih antara intan dan grafit itu kalau kita lihat bentuk dari barangnya ya berbeda, padahal yang namanya intan dan juga grafit itu ternyata kalau diteliti memiliki ya, penyusun atau unsur yang sama. Intan dan karbon itu sama-sama, intan dan juga apa tadi grafit sama-sama tersusun dari unsur karbon ya. Nah, mengapa fenomena ini bisa terjadi ya? Ada benda-benda yang disusun dari unsur kimia yang sama tetapi memiliki sifat fisik yang berbeda. Nah, itu kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa, Mbak? Ada yang tahu? Belum tahu? Masih bingung kenapa berbeda? Ya tahunya bendanya beda gitu toh. Kan selama ini kalian nggak pernah tahu bahwa ternyata keduanya itu memiliki ya persamaan dalam hal apa? Dalam hal unsur penyusunnya. Oke, sebelum kesini ya untuk mencari tahu berbagai macam pertanyaan itu tadi ya kemarin sudah dibagi kelompok ya. Kelompok itu sudah ditugasi apa yang harus dilakukan pada hari ini kan, seperti apa contohnya? Menginstal aplikasi. Oke, kelompok 1 nanti akan berkumpul dan mendiskusikan LKPD yang akan saya bagikan di sebelah sini ya. Kelompok 2 di sebelah sana. Silakan saya beri waktu 2 menit untuk memposisikan di kelompoknya masing-masing. Nanti saya akan membagikan LKPD-nya. Oke, ini LKPD-nya untuk kelompok 2. Ya, terus ini ada marker yang untuk di scan. Oh maaf, nih 1, terus kemudian 2. Kelompok 3 mana? Markernya itu lagi biar nanti bisa kalian gunakan. Oke, selanjutnya kelompok 4. Nah, ini nanti ya silakan, ini LKPD-nya. Oke, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Oke, perhatikan di depan layar dulu, kita sama-sama mencoba memahami ya. Kasusnya semuanya sama. Apakah kamu tahu ya bahwasannya
senyawa dengan rumus kimia yang sama belum tentu memiliki kesamaan sifat. Contoh, ini ada contoh. Ada senyawa yang menghasilkan aroma firmin. Min, tahu? Ya. Itu biasa digunakan untuk aroma di permen ataupun untuk aroma di minuman. Ya, min. Daunnya hijau. Biasanya kayak gitulah maksudnya. Dulu di tempat saya ada daun min. Nah, itu kan menyegarkan enggak? Ya, kalau daun kan ya bau-bau yang enggak sedap itu hilang ya kalau min. Nah, terus kemudian ada satu lagi, yaitu rumusnya adalah C10H14O. Nah, tapi ada satu lagi senyawa di situ apek, namanya jinten. Ya mungkin kalau jinten nggak terlalu familiar, tapi kalau kalian nanti searching dan sebagainya, jinten itu semacam minyak kan. Yang namanya minyak itu umumnya adalah dia berbau apek. Itu sama ternyata memiliki rumus kimia C10H14O. Nah, yang jadi pertanyaan kan gini, oh dua-duanya rumus kimia sama, satunya bisa bikin orang segar, satunya bikin orang pusing ya. Apek sih bau apa? Tetapi ternyata setelah diteliti keduanya memiliki kesamaan rumus molekul. Sama-sama ada C-nya ada 10, H-nya ada 14, O-nya ada 1. Tetapi saat menjadi sifat fisik ya, di sifat fisik atau fisikanya itu yang keluar adalah aroma yang berbeda. Sama kasusnya tadi dengan apa? Bensin. Ya, apa? Grafit dan intan. Intan mengebor itu moncongnya, moncong bornya itu menggunakan intan. Ya, jadi intan itu adalah suatu benda yang memang di situ sangat kuat dan mungkin termasuk benda paling kuat. Nah, tetapi kebalikan, coba kamu ngebor tanah pakai pensil, ya baru satu kayak gini langsung patah. Padahal tanahnya tanah yang lunak. Itu kan namanya adalah perbedaan sifat fisik. Ya sebetulnya selain ini tadi juga ada fenomena parfum loh. Parfum juga sama. Parfum itu ada parfum yang mudah menguap, baunya cepat hilang dan sebagainya. Nah itu kalau ditelusuri ada kaitannya dengan bentuk molekul. Kira-kira belajar bentuk molekul itu penting nggak sih? Nah, ya kalau kamu pada dunia kedokteran itu kan, coba bayangkan kalau kamu bikin obat tapi strukturnya salah. Kira-kira, ya bisa overdosis, bisa menyebabkan sampai kematian. Jadi ya yang namanya obat-obat yang disintesis itu adalah berdasarkan, biasanya kan ada obat herbal, ada obat yang hasil sintesis ya. Kayak herbal itu kan kalian misalkan diare makan apa? Jambu kan, ya jambu daunnya dimakan dan sebagainya, itu kan herbal namanya. Nah, ilmu kedokteran kan nggak semua di wilayah itu orang memiliki jambu ya nggak? Di depan rumah kalian mungkin nggak ada, mungkin di satu desa ada yang nggak ada. Nah, caranya bagaimana? Kita sintesis ya dari sebenarnya di jambu itu yang fungsinya untuk mengobati diare itu apa? Itu disintesis dijadikan obat. Strukturnya juga harus tahu. Nah, itu salah satu fungsi penting dari apa? Bentuk molekul ya. Ya, silakan dilanjutkan, Arif. Parfum itu ada parfum yang mudah menguap, baunya hilang. Nah, itu kalau ditelusuri ada kaitannya dengan boleh digambar dulu aja nggak sih Pak? Kenapa? Jadi kalau misalnya kayak gini, jelasinnya boleh digambar dulu aja nggak sih? Ya boleh sekali. Berarti nanti semuanya digambar itu baru dijelasin. Iya. Bukan jelasin. Iya, kalau secara runutan harus dulu lah. Maksudnya Xe itu nomor atomnya berapa, ya. Terus konfigurasi elektron Xe apa? Terus ini apa F ya? F itu konfigurasinya apa? Nah, nanti disatukan baru bisa buat struktur Lewis, satu Lewis. Ya, struktur Lewisnya apa? Terus kemudian nanti menjadi bentuk molekul. Paham? Kelompok ini ada kesulitan tidak?
Ya. Oke. Coba semuanya perhatikan dulu sebelum uji aplikasi ya. Kita akan nanti ada bantuan menggunakan aplikasi AR ya. Nah, jadi langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, buka aplikasi bentuk molekul yang sudah diinstal kemarin. Nah, langkah kedua, klik menu bentuk molekul, akan terbuka kamera. Ya enggak? Ya, sudah. Nah, setelah buka kamera, kan kalian saya bagikan tadi lembaran. Lembaran untuk mencocokkan antara antara aplikasi dengan kertas itu. Nah, kertasnya namanya marker. Marker. Marker itu adalah sebuah proyeksinya yang untuk memproyeksikan augmented reality namanya marker. Nah, terus setelah itu pastikan posisi kamera pas dengan marker. Kalau nggak pas ya kamu geser-geser dulu. Oh ya, kamu scan gini ya, misalkan contoh. Nggak cocok ya, digeser-geser aja. Insya Allah nanti akan keluar ya. Sampai ada bentuk molekulnya keluar. Nah, itu artinya kalian sudah berhasil ya. Coba lihat bentuknya kayak apa. Udah ada bentuknya belum? Oh, keluar ya. Coba itu nama bentuknya apa coba ini? Trigonal planar. Iya. Ya, apa yang kalian Mas? Trigonal planar. Trigonal planar. Iya. Nah, terus itu rumusnya apa? AX 3E. 2E Pak. 2E apa? E. 2E ya. Iya, Pak. Karena sudutnya 2. Terus kemudian Memiliki sudutnya 120 derajat. Iya. Oke. Coba saya mau lihat hasil gambarnya kayak apa coba. Coba kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? 5. Coba hasilnya kayak apa? Oh iya. Kelihatan ya? Iya Pak. BF3 apa itu? Coba bentuknya apa? Nah, semua kelompok sudah berhasil. Ya, silakan. Nah, di situ kan ada tugas kelompok juga didiskusikan. Misalkan kelompok 1 dapat tugas PCl 5, kelompok 2 apa tugasnya? Molekulnya? Kelompok 2 tugas molekulnya apa? SeF4. Kelompok 6 NH3. Ya, silakan. Ya, saya Pak Guru pengen tahu. Jadi nanti setiap kelompok mendiskusikan, tidak hanya langsung melihat gambar ya, tapi dari teorinya. Misalkan SF4, kenapa SF4 itu bentuk urutan berdasarkan konfigurasi elektronnya seperti apa. Setelah ketemu konfigurasi elektron, baru struktur Lewis ya. Setelah struktur Lewis, setelah itu rumusnya apa ya, kan rumusnya itu rumus FSPR ya. Nah, dicocokkan di situ. Saya sudah kasih tabel tentang rumus PCEPR ya. Jadi kalau misalkan rumusnya AX2 itu apa, AX3 itu satu, mau tanya ya. Kelompok 1 tanya apa? Misalkan kita bikin rancangan. Biar tahu di sini deh. Ini dari sininya. Iya, dari situ. Iya, berarti Gimana Pak? kan ini kan Rumusnya itu seperti ya, ini kan bonding 1 itu apa? Ya tahu. Kan ini ya, ini pasangan elektron ikatan PEI. Kalau 5 kan berarti ada 5, berarti itu sampai 5 tambah 2, betul. Begini. Nah, Lalu terus PEB Nah, itu PEB-nya ada enggak? nggak ada. Kalau nggak ada PEB-nya nggak usah, yaudah. Kalau Nah, di sini, hmm? ini berarti kayak gini berarti. Yaudah kayak gini, ini udah kamu dapat bentuk nih, dapat bentuk namanya. Oh, ini Ya, PF5 kayak gini. iya, bentuknya kayak gini. Nah, itu ada trigonal, PCL5. bipiramida, trigonal. Ya, itu dapat. Kalau yang ini Pak? Kalau itu kalau misalnya ada PEB. PEB-nya, misalkan H2O kan ada PEB-nya. Nah, pasangan elektron bebas. Iya, silakan lanjutkan. Barangkali penasaran sama bentuk yang lain. Kalau mau yang ada PEB-nya, misalkan H2O itu kan ada pasangan elektron bebas. Silakan kalian, H2O itu pasangan elektron ikatannya berapa, pasangan elektron bebasnya berapa. Berarti misalkan pasangan elektron ikatannya ada 2, berarti markernya 2, marker yang sebelah kiri. Terus nanti pasangan elektron bebasnya 2, berarti marker sebelah kanannya juga
2. Berarti langkah pertama nyeken marker sebelah kiri. Tambah 2 marker ya, ditambahkan. Nah, setelah itu baru nyeken yang sebelah kanan. Ditambah 2 juga. Ya, ini kan tambahkan. Nah, ini 2 udah. Pindah ke sini. Oke. Muncul nggak itu? Muncul. 1 2 3 4 5. Satu lagi mana? Ya, oke, silakan. Ya, dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ini menjelaskan tentang molekul SP4 itu yang pertama itu kita akan cari konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita menggambar strukturalisnya SP4. Jadi gambar strukturalis ini diketahui bahwa SP4 itu ada 5 pasang elektron dengan jumlah PDI 4 dan PEB 1. Maka rumusnya itu AS4E dengan nama, bentuk molekul, geometri molekulnya. Dan bentuk Ada yang megangin, ada yang nyeken. Silakan. kemudian kalian bisa membuktikannya dengan cara berikut ya. PIP-nya kita bakal 4 ya. 1, 2, 3, 4. Terus PIP-nya 1. Nah, ini jadinya gini. Anda nggak lihat di belakang? Oh iya. Ya, yang lain bisa nyoba. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Ya, kelompok berapa yang mana? Konfigurasi elektron langsung ke struktur Lewis. Habis itu langsung ada bentuknya. Di situ ada rumus lain yang bisa buat nentuin bentuknya lagi. Biar mudah gitu dia bisa dipahami lagi. Itu kan langsung struktur Lewis langsung ke bentuk geometri molekulnya. Ada cara lain nggak? Kayak misalnya harus dihitung dulu gitu. Terima kasih. S4 itu kan dari struktur Lewisnya tuh terdapat 5 pasang elektron. Nah, 5 pasang elektron itu dengan PEI 4 dan PEB itu 1. Makanya dari PEI dan PEB itu rumusnya itu jadinya AX4E. Oh iya. Itu jadi tabelnya. Kalau PEB berapa itu PEI-nya berapa itu ada. Lanjut berarti ya. Iya. Terima kasih. Dari topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan bentuk molekul dari PCl5. Oke, langsung saja teman-teman. PCl5 kita menggunakan konfigurasi elektron terlebih dahulu. P ini kan teman-teman dari 12 untuk Cl di sini ada 5 kan? Cl. Tapi di sini Cl-nya ada 7, jadi kita tambahin aja. Terutama adalah untuk mengikat Cl dengan P dengan Cl itu diikat terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. PEI itu ada 4 pasang. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan PEB sendiri itu 0. Yang ketiganya itu A, X, N, F, M. X ini sebagai PEI, S sebagai PEB. Jadi rumusnya AX5. AX5 merupakan
geometri bentuk dari trigonal di piramida. Untuk mengecek apakah PCL5 ini benar-benar di piramida betul atau salah, kita bisa lihat menggunakan aplikasi bentuk molekul. Kita pertama buka aplikasinya dulu, begitu masuk, habis itu ke neraca molekul. Pertama kita scan dulu, yang karena kita tidak punya PB, jadi langsung ke PNI. Jadi ini yang bentuknya seperti ini ya. Ini juga ada ketentuannya, namanya itu trigonal di piramid. Jadi benar ya. Perkenalkan apa saja sebelumnya pada dia dari kelompok 2. Baik, saya akan menanyakan PEI itu dapatnya dari mana ya? PEI. PEI. Makasih. Yes. Izin menjelaskan nih, kenapa PEI itu dapat 5 karena di sini ada pasangan elektron ikatan yang berjumlahnya itu ada 5. Jadi dari P ke Cl itu terikat oleh elektron-elektron ini. Di sini kan jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari itu pasangan elektron ikatannya ini jumlahnya ada 5. Kenapa PEB-nya 0? Karena di sini itu tidak ada pasangan elektron yang bebas. Seperti itu. Bagaimana Mbak Napa bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, presentasi dari kami sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya nomor undian keberapa berarti? 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bentuk molekul dari XLF4. Oke, baik. Di sini saya akan mencari konfigurasi elektron dari XEF4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikut sama dengan F yang lainnya. Nah, di sini itu kit ini tuh nggak bisa disebut sebagai satu ikatan karena elektron itu masih 7. Kita harus membuatkan dengan menjadikan elektron valensinya itu 8. Dan di situ ya, dari sini tuh udah keluar ya. Jadinya segitiga planar. Terima kasih. Hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Mulia dari kelompok 3. Izin bertanya, itu boleh dijelasin nggak 2 pasang PB-nya itu dari mana? Kasih. Saya jelasin lagi ya tentang mengenai strukturalisasi. Gimana sih cara biar tahu kayak ini loh ada PEB, ada pasangan elektron bebasnya itu ada 2. Tapi kita lihat lagi sini kan udah ada elektron valensi, ada beberapa elektron valensi ketarikan sama F kan. Ada satu ketarik sini, satu ketarik sini, satu ketarik sini. Jadi ada 4 elektron valensi yang ditarik. Nah, sementara XE ini punya 8 elektron valensi. Kita itu 8 valensi berapa? 4. Kita tulis di sini, berarti sisa 4 kan di sini. Kita satu sini, satu sini. Nah, itu yang namanya pasangan. Ada 2. Mungkin kan mas itu sebenarnya jumbo. Oke, berikut. Ya, itu paham ya. Sudah. Mohon maaf apabila dari penyampaian materi kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya terakhir.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan untuk menempatkan di kelompoknya masing-masing. Saya ada sedikit review ya. Ya. Untuk diskusinya semuanya sudah sangat baik sekali. Ya. Bahkan ada yang luar biasa di luar ekspektasi saya. Saya itu mengajarkan dasar. Ya, sudah ada yang ke rumus yang lebih advance ini. Contohnya tadi kelompok terakhir. Ya, ini sudah pakai rumus yang biasanya didapat di buku kimia universitas. Ya, jadi luar biasa. Artinya apa? Jadi sekarang itu teknologi sudah berkembang demikian pesat, bahkan kalian juga bisa lebih maju dari gurunya. Ya. Tinggal bagaimana kalian bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mengisi pengetahuan diri sendiri, bukan untuk mengisi hal-hal yang akan merugikan. Pet Colorado kalau mau websitenya itu, ini alamatnya ya. Ini saya simulasikan. Nih contohnya. Oke ya. Sama ini juga kalian tinggal menambahkan bondingnya berapa. Misalkan ini ditambah ini lone pair, itu adalah pasangan elektron bebas. Ya. Nah, kita akan mengecek elektron geometrinya apa, tetrahedral, molekul geometrinya trigonal piramid, atau mau yang lain ya kita remove dulu, remove. Nah, misalkan mau bondingnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah berarti apa, tetrahedral ya, molekulnya juga tetrahedral, bisa diakses di alamat Pet Colorado. Ya gitu ya, jadi tidak sekedar tadi pakai augmented reality, kalian juga bisa mengakses di website ya. Nah oke, kita kembali ke pertanyaan awal tadi ya. Kita kan tadi sudah belajar dari awal sampai akhir ya, bahwasanya ternyata bentuk molekul itu berbeda-beda. Kita hubungkan dengan pertanyaan awal tadi, kenapa yang namanya apa, intan sama grafit walaupun memiliki unsur yang sama tetapi bentuk molekulnya bisa berbeda ya. Nah dari bentuk molekul ternyata berpengaruh terhadap apa, sifat fisik ya. Sekian itu ternyata bisa membuat atau membentuk fisik yang berbeda-beda. Artinya apa, unsur boleh sama tetapi ketika itu bentuk molekulnya berbeda maka akan menciptakan sifat fisik yang berbeda. Ya, baik itu bentuk, bau ya. Jadi sifat fisik itu kan nggak cuma bentuk tapi juga adalah bau, rasa mungkin ya sama. Penyusunnya bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan sifat fisik yang berbeda. Hal ini karena bisa juga dari bentuk molekul. Jadi itu salah satu kegunaan bentuk molekul, itu sangat urgent sih ya, apalagi kaitannya ketika kalian nanti menjadi dokter atau apoteker yang akan mensintesis sebuah obat ya, untuk kelangsungan hidup orang lain, itu harus lebih berhati-hati. Oke, nah itu jadi kesimpulan kita dari awal sampai akhir itu. Nah sebelum itu silakan kita akan mengerjakan kuis. Nah ini kaitannya ya dulu ya. Nah bentuk molekul dapat mempengaruhi bau suatu bahan karena bentuk molekul dapat mempengaruhi kemampuan molekul untuk menyerap dan mengeluarkan molekul-molekul yang menyusun bau. Itu kaitannya dengan parfum tadi. Untuk molekul itu akan mempengaruhi bagaimana senyawa itu akan menguap. Karbon sama-sama karbon, antara bensin dengan solar lebih cepat mana menguap? Bensin. Antara solar dengan aspal, solar. Nah kaitannya dengan apa? Panjang dari rantai karbon itu. Jadi semakin panjang suatu rantai karbon akan semakin sulit menguap. Semakin rendah kayak LPG itu kan cuma 4 sampai 5, 6 dan seterusnya itu. Itu kan LPG ketika dibuka juga langsung menguap. Nah, lebih tinggi lagi ada bensin, ada solar. Nah, ketika semakin panjang rantai karbon akan mempengaruhi proses dari penguapan molekul tersebut. Nah, itu kaitannya dengan parfumnya seperti itu.
Oke, karena kita sudah menyimpulkan dari pembelajaran yang kita lakukan itu, selanjutnya adalah mengerjakan kuis dulu. Ya. 5 menit saya beri waktu. Ya, linknya sudah saya kirim ke grup. Ya. Sudah? Oke. Ya. Kalau sudah, ya, sebelum saya tutup, saya ingin ada 1 atau 2 orang yang refleksi, ya, sebagai refleksi atau menyampaikan refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Ya. Yang 1 laki-laki, 1 perempuan lah. Siapa? Kira-kira? Oh ya, oh ya. Mungkin perempuan 2 apa laki-laki dulu? Oh, jangan borong, 1-1. Ya, laki-laki dulu ya, nanti Mbak Anu setelah ini ya. Silakan sampaikan, berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Rahman ingin merefleksikan mata pembelajaran ini pada hari ini. Yang pertama, saya itu merasa pada pembelajaran kali ini itu mudah dipahami, terus tidak ribet, nggak sampai harus memikir panjang gitu. Jadi misalkan Pak L, jika ada anak atau murid yang kesusahan, pasti Pak L akan mendatangi dan langsung menolongnya. Jadi gimana ya, kita itu merasa tertolong sama bahwa pembelajaran kali ini tuh sangat memanfaatkan teknologi yang ada pada bidang pendidikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan merefleksikan pada mata pelajaran kimia pada hari ini. Jadi saya tuh menjadi tahu gimana caranya mencari konfigurasi elektron pada sebuah molekul, dan juga saya tuh menjadi sangat tertarik pada pembelajaran kali ini dikarenakan pembelajarannya sangat seru, sangat mengasyikkan, apalagi menggunakan aplikasi yang didesain khusus. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anakku sudah sangat hebat. Kita beri aplaus untuk pembelajaran. Ya, untuk pembelajaran minggu depan, silakan nanti kalian mempelajari lagi materi ya tentang larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Ya, jadi nanti minggu depan kita akan membahas materi itu. Silakan seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan, untuk bisa belajar kimia dengan baik berarti sebelumnya harus ada persiapan di rumah ya. Nah, kira cukup pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya mari kita bersama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Nanti dipimpin oleh Mas Fajar. Ya, silakan dipimpin. Untuk menutup pembelajaran kimia pada hari ini, kita mengucapkan selamat Ulangi. Doa selesai. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya atas atensinya dan semangatnya pada hari ini. Saya tutup pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.